Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadia Aulia Pradipta, biasa dipanggil Dikta, dengan NIM 26050122130071, kelas Oceanografi B. Di sini aku mau ngelanjutin bikin video, mau ngelanjutin ngisi data exonoidal, ngelanjutin dari praktikum gelombang yang udah dilaksanain kemarin. Kemarin kan udah ngisi buat data 1 di sini, teori gelombang noidalnya. Udah bikin interpolasi grafik 1 2 3. Terus habis itu udah ketemu juga uji hasilnya memenuhi. Bisa lanjut ke data 2-nya aja. Di sini udah didapetin data dari HT sama D, terus kita bisa langsung masukin NIM sama kalau misal kayak gini diganti jadi number formatnya, terus ini 0,3 angka terakhir dari NIM. Terus ini bisa langsung aja ditambah, data ini ditambah sama NIM, jangan lupa dikasih dolar terus di enter. Habis itu di drag ke bawah. Kalau udah, yang ini tuh harusnya ada nilai G. Nilai G di sini, nilai G itu 9,8. Kalau udah, ini kan H per D ya, berarti langsung dimasukin aja nilai H per sama D, terus di enter. Nah, kalau misal udah, di sini dimasukin rumus SQRT, buka kurung, nilai G ini dibagi sama nilai D, terus tutup kurung dikali sama nilai T, di enter aja. Nah, buat yang ini itu dijumlah, ini hasilnya ini dijumlah sama NIM kita, terus kasih dolar, enter. Buat yang ini juga sama, ini dijumlah sama NIM kita, terus dikasih dolar, enter. Kalau misal udah, nilai yang ini dikonekin ke sini, ini sama dengan yang ini, terus dikonek aja. Terus kita bikin interpolasi satunya. Pertama kita ngukur dulu dari kurva yang 2.15. Di sini tarik grafik karena di sini nilainya 18,8. 18,8 itu ada di antara nilai 10 sama 20. Berarti ini diisi 10, ini 20. Nah, buat panjang ini tiap awalnya itu diisi sama 0. Terus yang ini itu kita tarik garis di antara 10 sama 20 yang ada di sini kurva. Oke, di sini karena jarak ini diukur pakai penggaris. Ini karena jarak antara 10 sama 20 itu 1,5 cm, berarti di sini langsung kita masukin aja 1,5. Terus bisa kita langsung lakuin interpolasi. Bentar. Kemudian ini langsung interpolasi aja, rumusnya itu dari ini nilai panjangnya 0 dijumlah, bentar sudut, terus buka kurang 2 kali nilai ini yang tadi udah didapetin dikurang sama nilai ini, terus tutup kurung dibagi sama buka kurung, terus habis itu dibagi sama nilai ini 20, batas atas bawah itu dikurang sama batas atas atau bawahnya ini, tutup kurung terus habis itu tutup kurung 2 kali, terus dikali sama ini jarak yang tadi udah dihitung dikurang sama ini nilai 0. Terus kalau udah langsung di enter aja. Nah, ini udah didapetin interpolasinya 1,32. Terus kita masuk ke interpolasi grafik 1. Di sini tuh kita pakai
masih pakai yang tadi, kurva yang tadi. Ini kita tarik garis. Tadi kan nilai 18,8 itu ada di 18,8, kira-kira di sini. Ini ditarik garis ke atas. Ini 18,8 ada di berapa sih? Dari sini ditarik ke atas sampai bertabrakan sama garis dari nilai H per D-nya. Di sini kita 0,49. Itu makanya berarti dibulatin ke 0,5. Jadi sampai kita tarik garis ke atas sampai dia bertabrakan sama nilai H per D yang 0,5. Di sini. Beda warna ya? Warna apa dong? Se.
masih jalan. Ini setelah ditarik garis, tarik garis ke atas, ini lanjut. Oke, ini setelah tarik garis ke atas tadi kan sampai nabrak sama si H per D 0,5 nya, ditarik garis ke kiri ke arah K ini, terus tarik aja. Terus habis itu kita ukur jarak buat dimasukin ke panjangnya ini. Panjang awal itu selalu tulis 0. Terus habis itu di sininya kita hitung jarak dari 1 min 10 min 1, 10 pangkat min 1 ke arah ke K, hitung jaraknya dari sini ke K. Terus baru habis itu kita hitung jarak dari 1 min 10 min 1 ke 1 min 10 min 10 gitu. Pokoknya yang dari bawah ini tadi 1 min 10 pangkat min 1 ke arah titik, itu dihitung jaraknya berapa. Oke, terus habis itu ini setelah diukur panjangnya, udah diketahui jarak dari 1 min 10 pangkat min 1 ke titik itu di sini 2,4. Terus jarak dari 1 min 10 min 1 ke 1 min 10 pangkat min 10 itu 4,5. Setelah itu di sini diisi 0,9, kita cari nilainya sama 1. Terus habis itu kita cari interpolasinya. Di sini langsung kita masukin aja rumusnya tuh, nilai ini ditambah buka kurung 2 kali, nilai ini dikurang sama ini buka kurung sekali dibagi sama nilai ini buka kurung, nilai ini dikurang sama ini tutup kurung dikali tadi. Nilai ini buka kurung lagi dikurang sama ini, tutup kurung aja terus diantar. Nah, udah ketemu hasilnya. Terus habis itu buat ini bisa dipindahin ke copy, terus dipindah ke yang sini. Seterusnya paste value, pindah. Terus habis itu kita hitung lagi panjang buat yang grafik 2. Ya ternyata salah, ini nggak langsung dapat nilai segini. Ini tuh dimasukin yang nilai batas atas ini tuh dijadi yang 1 min 10 min 10 itu dimasukin ke sini. Bukan, perlu kayak gini, sama dengan 1 minus dalam kurung 10. Ini buat batas atas bawah, yaitu 10 pangkat min 10 tutup kurung terus enter. Nah buat yang atasnya itu sama, dia make sama dengan 1 minus buka kurung 10 pangkat min 1 tutup kurung. Nah kayak gini. Terus kalau misal udah, kita bisa pindahin ke sini. Ini dihapus dulu aja, terus ini dipindah pakai paste value. Terus ini sama kita ukur juga. Terus ini kan tadi kita udah dapet
nilai yang batas bawah atau batas atas, lupa. Kayak tadi kan kita udah dapet nilai yang dari titik ke 10 min 1 min 10 min 1. Nah, hasilnya itu kita cari lagi di grafik yang 2.16. Kita cari 2,4 cm tuh di grafik. Kalau misal dari 1 min 10 min 1 itu di mana titiknya, bisa langsung diukur aja. Dua koma empat. Terus kalau udah dicari yang tadi 2,4 cm itu, kita cari lagi jarak antara 1 min 10 min 1 sama 1 min 10 min 10. Di sini aku udah dapetin buat jaraknya itu 4,3 cm. Bisa, ini jarak totalnya bisa langsung dimasukin aja 4,3 cm. Terus buat panjang awal itu selalu 0. Nah, habis itu baru kita bisa langsung masukin interpolasinya. Sama aja rumusnya kayak sebelum-sebelumnya. Nilai 0 ditambah sama nilai ini min ini tutup kurung dibagi buka kurung sama nilai ini minus ini, terus dikurung dikali buka kurung nilai ini min. Nah, kalau udah bisa langsung di enter aja. Ini udah didapetin nilai interpolasi grafik 2. Terus tadi kan kita udah ngitung yang 1 min 10 min 1 nya ini ke 2,4 cm ke arah titik itu di mana kan. Nah, terus kalau misal udah dapet itu bisa langsung ditarik garis ke kanan, ke atas, iya benar, ke kanan. Ini sampai bertabrakan sama si garis ininya, apa sih, lupa namanya. Langsung ditarik aja. Terus kalau misal udah ditarik ke samping, langsung garis ke bawah. Terus kalau misal udah narik garis ke bawah, ini kan berarti yang garis tadi ada di antara 100 sama 1000. Nah, dari angka yang kecil dihitung jaraknya sama garis yang tadi kita tarik ke bawah. Jadi ini kan angka yang paling kecil tuh 100. Angka 100 sama 1000 kan paling kecil 100. Nah, angka 100 ke garis yang tadi kita tarik itu, kita hitung jaraknya berapa. Di sini jarak antara 100 ke titik yang tadi ditarik garisnya itu 1 cm. Nah, terus kalau misal udah kita tarik garis lagi, total jarak dari 100 ke 1000. Nah, di sini dihitung total jaraknya itu 4,2 cm. Terus kita bisa lanjut ke grafik 3, interpolasi yang ini. Salah, bukan ke grafik 3, tapi ini kita masih di grafik 2. Jadi panjang awal itu seperti biasa 0, terus panjang yang
tengah ini kita pakai yang jarak dari 100 ke titik. Di sini kan jaraknya 1 cm. Nah, terus sama di jarak totalnya itu 4,2. Buat L kuadrat H per D pangkat 3 ini, yang atas kita isi 100 tadi, sama yang bawah itu 1000. Nah, kalau misal udah, bisa kita interpolasi lagi sama dengan 100 ditambah kurung 2 kali 1 dikurang 0 tutup kurung dibagi buka kurung 4 dikurangin 0, terus habis itu tutup kurung dikali buka kurung 1000 dikurang 100, terus tutup kurung 2 kali enter. Nah, udah dapat hasilnya. Terus kita bisa masuk ke sini. Di sini itu kita masukin rumus SQRT buka kurung, nilai interpolasi grafik 2 ini dikali buka kurung nilai D pangkat 3 terus dibagi sama nilai T tutup kurung, langsung di enter aja. Nah, ini udah didapetin nilai L nya. Terus lanjut ke interpolasi grafik 3. Sorry, ternyata ini harusnya nilai H ya guys ya, salah. Nilai H sini, terus di enter aja. Udah dapet ya hasilnya. Terus kita bisa lanjut ke uji hasil. Di sini uji hasil, nah ini bisa di copy aja ke sini. Ini terus kalau udah di bagian uji hasil tuh nilai D per L kurang dari 0,8. Di sini bisa langsung kita masukin aja nilai D dibagi nilai L terus enter. Nah, buat keterangan ini tuh buat kita mengetahui nilai ini tuh udah memenuhi belum di nilai D per L itu udah memenuhi belum di bawah 0,8. Ini bisa kita langsung masukin aja rumus if buka kurung nilai D per L terus kurang dari buka kurung 1/8 tutup kurung titik 2. Di sini tuh bisa pakai titik 2 atau koma tergantung laptop masing-masing. Terus tanda petik 2 memenuhi, tutup petik lagi, terus titik 2 lagi sama tidak memenuhi, titik 2 tutup kurung. Ini bisa di enter. Nah, ini udah memenuhi nilainya di bawah 0,8. Terus buat yang H ini rumusnya tuh sama dengan nilai H ini dikali buka kurung L kuadrat tutup kurung dibagi sama nilai D pangkat 3 tutup kurung, terus habis itu di enter. Nah, nilai ini tuh juga keterangan ini juga buat ngasih tahu ini udah memenuhi atau belum. Ini bisa kita pakai di kopas saja karena rumusnya sama kurang lebih, tinggal diganti ininya aja. Buat ini tuh nilai ininya itu 26. Nah, bisa langsung di enter. Nah, kok tidak memenuhi 100 itu kan lebih dari 6 ya, kenapa tidak memenuhi? Aneh sebentar.
Jadi ini tuh memenuhi, aku salah tadi kan aku kopas dari sini ya, ini kurang dari 0,8. Nah ininya lupa aku ganti jadi lebih dari, terus pas di enter ini udah memenuhi. Setelah itu kita isi nilai C. Rumusnya ini karena nilai dapat nilainya 100, jadi di sini kita nggak bisa hitung panjang, kita nggak bisa ngitung panjang jaraknya berapa, jadinya nggak bisa diinterpolasi, langsung dimasukin aja nilainya 100 kayak gini. Di interpolasi grafik 3 bawahnya juga sama, ini langsung 100, sini juga 100. Terus kalau udah kita langsung masuk ke YC. Di sini YC itu rumusnya buka kurung sama dengan buka kurung, terus hasil interpolasi ini yang tadi dikali sama nilai H, tutup kurung, terus ditambah sama nilai D, langsung enter aja. Nah terus buat yang YT nya di sini sama dengan buka kurung, hasil yang tadi kita kurangin 1, terus ditutup kurung dikali sama H, dikali sama nilai H, tutup kurung lagi, terus ditambah sama nilai D, enter. Nah ini udah ketemu hasilnya. Setelah ini bisa langsung lanjut ke data 3, diisi, terus baru nanti hasil perhitungan dari data 1, 2, 3 di bagian sininya kayak H per D, T nya berapa, terus K2 nya gini-gininya kita pindahin ke sini. Sorry, salah lagi, ini tuh harusnya 0 panjangnya. Terus karena di sini kita tadi dapat titiknya dari 100, berarti dari 100 ini di grafik ditarik garis ke atas, tarik garis ke atas ini, terus baru ditarik garis lagi ke kanan. Terus nanti kalau misal udah dapet ini titiknya di mana, kita bisa hitung nilai dari 0, dari nilai yang bawah dihitung jaraknya sampai ke nilai titik, terus baru habis itu kita lihat jaraknya juga, kita hitung jaraknya juga dari batas bawah sama batas atasnya berapa senti gitu. Berarti bisa langsung aja di sini itu kan 0, ini hapus, jarak dari ini di garis dari titik 100 sampai titik 100 tuh jadi ditarik garis ke atasnya sampai apa ini namanya, sampai bertabrakan sama garis melengkung yang ada di sini. Nah buat jaraknya itu dapat 0,3 sama jarak dari 0,75 ke 0,80 itu 1 cm, bisa langsung dimasukin aja, ini 0,3, ini 1 cm. Terus buat yang ini itu kita masukin salah pencet, bisa kita masukin di sini 0,75 batas bawahnya tadi sama batas atasnya 0,80. Baru habis itu kita interpolasi kayak biasa ini, terus ditambah buka kurung 2 kali, nilai ini dikurang sama ini, terus tutup kurung dibagi buka kurung lagi, nilai ini dikurang sama dengan kurang sama ini, tutup kurung, terus
lupa mana rumusnya. Dikali sama buka kurung ini dikurang ini kurung enter. Nah ini udah tahu hasilnya segini, ini juga sudah deh. Di situ kita lanjut ngerjain data 3, tapi aku nggak record. Nanti semisal ini udah ditemuin hasilnya berapa, bisa hasilnya langsung kita pindahin ke sheet hasil print sini. Oke, ini karena udah dapet semua nilainya, tadi aku udah ngisi ini semua, udah dihitung segala macam, bisa langsung dipindahin aja data 1 H per D. Mana H per D? H per D nya itu di connect gak sih? Connect deh sama dengan data 1 H per D, terus ini data 1 K kuadratnya sama dengan K kuadratnya mana? Interpolasi grafik 1 kah? Ini dia kayaknya dia bener ini, harus buat L kuadrat H per D pangkat 3 ini sama data 2 nya dan data 3 nya. Oke, jadi ini udah ke input semua datanya. Segini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.